Hai guys, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi di video sederhana aku seputar keseharian ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Video kali ini aku awali dengan kegiatan aku di pagi hari di hari Minggu. Aku lagi nemenin Pak suami kerja ya guys. Di sini Pak suami lagi ngecekin sound systemnya yang lagi pada rusak katanya. Berhubung ini job di luar jam kantor, jadi Pak suami ngajakin aku sama anak-anak buat ikut. Dan selanjutnya ini kita lagi berkunjung ke gedung negara. Anak-anak pada minta kasih makan rusa karena di sini tuh banyak banget rusaknya, bes. Nggak pakai pikir panjang, langsung aku turutin requestannya si kakak karena ini hari terakhir dia liburan sebelum besok kembali sekolah. Alhamdulillahnya tuh hari ini cuacanya cerah banget, besti. Tuh lihat langitnya cerah banget kan, secerah masa depan kita. By the way, besti, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Udah pada kenyang belum liburannya? 2 minggu loh. Hari ini kita udah kembali sibuk di pagi hari antar jemput anak sekolah ya kan. Jangan lupa alarmnya dinyalain lagi besti biar nggak kesiangan. Balik lagi ke videonya, itu wortel sama kangkung tuh pakan buat rusanya ya besti. Jadi kalau kita mau kasih pakan rusa, kita harus beli dulu satu ikatnya itu 5.000, udah dapet kangkung sama wortel. Kasih makan rusa guys. Tahu nggak sih bes, ini tuh kita kesininya jam 12 siang loh. Makanya nih langitnya panas banget ya ampun. Si kakaknya tuh nggak mau sabar nanti sore aja kesininya. Kan bener kan, pas kesini rusanya lagi pada tidur. Jadi kita beli pakan tuh ya nggak pada kemakan, paling cuma sedikit yang kemakan. Tapi it's okay, demi kebahagiaan anak-anak ya, ngeluarin uang 5.000 sampai 10.000 mah cincai lah. Toh juga kalau kita ngeluarinnya ikhlas mah Gusti Allah juga pasti bakalan ngasih yang lebih besar lagi, amin. Semoga ya. Tuh lihat rusanya gede-gede banget dan ini tuh lagi pada tidur. Ya layaknya manusia ya, jam 12 siang itu emang enaknya tidur nggak sih? Ini tuh kita di sini udah berusaha banget buat ngaweh-ngaweh pakai sayurannya biar rusanya pada kesini, tapi nggak pada mau. Merekanya pada mager besti. Kayak siapa nih yang kalau mager tuh pengennya rebahan aja, ayo. Alhamdulillah ya bes, aku bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Dari mulai ikut Pak suami kerja, ajak anak-anak kasih pakan rusa, beresin peralatan sekolah sampai masak. Ikutin kegiatan aku hari ini sampai selesai ya besti. No skip-skip ya besti biar kalian paham isi dari video aku. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru menemukan channel aku dan baru nonton video aku, welcome to my YouTube channel. Di channel aku berisikan video aku seputar keseharian ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ya nggak jauh-jauh dari beres-beres, masak-masak, sampai aku selipin sedikit healing ya kayak gini nih. Dan video aku akan tayang setiap hari Selasa sampai hari Sabtu ya. Makanya dibantu subscribe ya besti, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kasih pakan rusa udah selesai. Kini saatnya kita kasih pakan cacing-cacing yang ada di perut ini nih besti. Udah keroncongan banget karena ini tuh udah jamnya makan siang. Tapi ya karena di sini yang nggak ada yang jualan nasi ya, jadi aku beli bakso aja. Dan tadi Pak suami beli tahu gejrot. Ada yang udah pernah nyobain tahu gejrot belum nih? Yang belum pernah, sini main ke Cirebon, nanti aku traktir tahu gejrot sepuasnya. Tahu gejrot khas Cirebon enak banget loh besti kalau makannya langsung di Cirebon. Nah ini anak-anak lagi pada fokus makan sosis bakar karena di sini tuh jajanannya cuma ini yang mereka suka besti. Oke, selanjutnya ini pas malam harinya ya besti, sekitar jam 9 malam dan anak-anak udah pada tidur dari jam 8. Dan ini aku mau siapin dulu peralatan si kakak sekolah, dari mulai baju seragam. Ini mau aku setrika nanti ya besti karena ini tuh udah kelamaan di lemari jadi pastinya kusut. Sebenarnya sih bisa langsung pakai besok ya besti, cuma ya semales-malesnya aku. Tapi kalau soal seragam aku tuh nggak bisa kalau ngelihat kusut sedikit aja tuh. Apa ya, aku tuh kalau ngelihat anak aku pakai seragam tuh kusut ya, padahal mah cuma kusutnya sedikit, tapi rasanya tuh malu banget, nggak tahu ya
kayak di pikirannya tuh takut nanti diomongin orang, duh itu si itu mah bajunya kusut banget, masa sih nggak sempet nyetrika dan yang lain-lainnya. Pikiran negatif aja aku gitu ya. Walaupun pakaian yang lainnya nggak aku setrika, tapi kalau seragam nomor 1 wajib disetrika. Dan ini untuk ambil peralatan pakaiannya udah selesai ya besti. Aku sengaja langsung ngambilin ke daleman-dalemannya juga biar besok tuh aku nggak kedebegan. Ya tahu sendirilah ya, hari Senin, hari pertama masuk sekolah, aduh udah pasti ribet banget, udah kebayang deh. Nah ini Pak suami juga dia mau ngerjain tugasnya. Kemarin tuh doi abis syuting murid-murid vokal di kantornya, jadi kerjaannya tuh harus dibawa ke rumah karena kalau dikerjain di kantor tuh nggak fokus besti. Nah jadi quality time-nya aku sama Pak suami tuh gini besti, aku ngerjain yang lain, Pak suami ngerjain tugasnya sendiri, yang penting kita ada bareng dalam satu atap dalam satu waktu dan kita selingin sambil ngobrol juga. Pokoknya kalau jam 8 jam 9 anak-anak udah pada tidur tuh merdeka banget besti. Kalian sama juga gak sih? Soalnya tuh ya Pak suami tuh pulangnya malam besti. Doi tuh berangkatnya jam 9 pagi, pulang nyampe rumah tuh jam 7 malam. Jadinya tuh aku waktu sama Pak suami tuh ya kalau anak-anak udah pada tidur aja. Sorry ya bes kalau voice over aku bocor sama suara anak-anak, karena ini tuh aku voice overnya di sore hari pas anak-anak lagi pada main depan rumah banyakan banget. Jadi ya maklum ya, mumpung ada waktu luang aku buat ngedit. Bocor dikit-dikit mah nggak apa-apa lah ya, nggak begitu pengaruh kan. Suara aku yang merdu banget, semerdu suaranya Syahrini masih terdengar jelas kan. Besti, sarannya dong, menurut kalian aku voice over tuh bicaranya kecepetan nggak sih? Aku ngerasanya sih pas lagi voice over kayak kecepetan gitu ya, tapi pas didengerin sih ya normal. Tapi ngelihat durasi video berasa kok lama banget sih ini nggak selesai-selesai, apa aku kecepetan ya ngomongnya. Soalnya aku tuh kalau voice over spontan aja besti, nggak pakai skrip. Kalau pakai skrip tuh bikin ribet. Kalian kalau voice over gimana besti? Sharing dong di kolom komentar. Kita absen dong, kalian yang nonton video aku hari ini dari mana aja nih asalnya? Ada yang dari Cirebon nggak? Atau sekitarnya gitu? Atau malah yang dari luar pulau? Ya pokoknya dari mana aja lah ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kebahagiaan. Amin. Nih alasannya kenapa aku nggak nyetrika pakaian yang lainnya. Aku tuh kalau nyetrika baju tuh lama banget besti. Nyetrika baju secuil aja bisa sampai 15 menit sendiri. Jadi ya daripada buang-buang waktu ya bikin pegel, kita ambil jalan pintasnya aja. Begitu diangkatin dari jemuran, kita langsung lipat biar lap. Dan yang disetrika-setrikanya ya paling baju kerja atau baju pergi aja. Notifikasi masuk tuh apa ya? Di sini tuh aku lagi kesel banget besti karena ada beberapa scene yang gak kerekam karena memori aku tuh kepenuhan. Dan ini hasil akhirnya setelah aku persiapkan peralatan sekolah kakak Kiyombi besok pagi sekaligus baju yang mau aku pakai. Singkat cerita, ini pagi harinya ya besti, aku bangun jam 4, tadi aku udah sholat subuh dulu dan ini tuh jam 5. Mumpung anak-anak belum pada bangun dan tadi malam juga aku habis belanja sayur. Jadi aku mau langsung set masak buat sarapan sambil nunggu minyak panas. Di sini aku mau godok air dulu buat bikin air teh manis. Karena tiap pagi tuh aku sama Pak suami minum teh manis ya besti. Ya sebenarnya sih Pak suami doang yang minum. Kalau aku mah minum teh manis tuh kalau lagi pengen aja. Itu juga kadang aku bikinnya cuma segelas aja buat berdua. Besti, kalian kalau pagi sibuk ngapain nih? Apa masak dulu, apa nyuci dulu, atau rebahan dulu setelah sholat subuh? Aku kalau abis sholat subuh rebahan lagi tuh nggak bisa besti, karena nanti tuh mata aku bakalan sepet banget dan bakalan susah banget buat bangunnya. Contohnya ya, liburan kemarin tuh aku abis sholat subuh tidur lagi. Taunya kebablasan dong, bangun-bangun jam 10. Untungnya itu tuh pas suami libur kerja. Balik lagi ke videonya, ini aku mau ambilin dulu bahan-bahan masakannya ya besti. Hari ini aku mau masak balado tahu, tumis toge, tempe goreng, sama telur dadar buat anak-anak. Nah ini aku lagi ambilin dulu daun bawangnya. Kemarin aku beli daun bawang 2000 di tempat langganan aku, dapatnya banyak banget dong. Enak ya kalau kita udah jadi langgan tuh, kita beli berapa ribu aja dikasihnya banyak. Apalagi kalau yang jualannya udah jadi bestie
healthy banget. Nah, bahan-bahan ini tuh tadi malam udah aku racikin ya besti, kayak potongin tempe, potongin tahu, sampai ngulek bumbunya pun aku kerjain tadi malam ya. Cuma sayang nggak kerikot, makanya aku sebel banget. Tapi ya nggak apa-apa deh, gak usah disesali, daripada capek hati mending aku nikmatin aja deh ngedit video voice over ini yang nggak selesai-selesai karena durasinya masih banyak. Makanya kalian jangan bosen-bosen ya besti nontonin video aku yang sederhana ini, dengerin ocehan-ocehan aku yang nggak jelas. Semoga sih kalian paham ya dengan apa yang aku omongin, dan aku tuh selalu berharap ya semoga di setiap video yang aku tayangin tuh ada sisi baik yang bisa kalian ambil atau kalian termotivasi dari video aku. Yang tadinya lagi males beres-beres jadi ikutan beres-beres, yang tadinya bingung mau masak apa pas aku lagi video masak kalian jadi termotivasi buat masak itu juga, dan pokoknya yang lain-lain yang baik-baiknya deh. Oke, ini airnya udah mateng, mau langsung aku tuangin aja ke gelasnya ya besti. Aku tuh paling suka banget kalau bikin teh airnya langsung goplak-goplak gitu ya, kalau kata orang Sunda sih apa namanya, mendidih. Maklum ya besti, aku orang Sunda jadi bahasanya tuh kadang aneh-aneh dan banyak ya. Kalau sesama orang Sunda mah pasti ngerti lah apa yang aku omongin ya. Untuk tehnya aku mau taruh dulu di dapur ya besti, karena pak suami juga belum aku bangunin. Mau dibangunin tuh kasihan karena tadi malam tuh dia habis begadang ngerjain tugasnya sampai larut malam. Jadi udah aku biarin aja sambil aku mau goreng tahunya dulu. Ini aku potong-potongnya juga nggak terlalu kecil ya besti, satu buah tahu aku potong bagi 4. Tadinya mau aku masak sama toge jadi tumis tahu toge gitu, cuma aku lagi bosen sama tumis tahu toge, dan kebetulan di lemari juga masih ada sisaan bumbu dapur kunyit lengkuas gitu ya waktu aku bikin minuman, jadi aku bikin balado aja. Dan ini lanjut aku lagi goreng tempe. Untuk tempenya aku goreng biasa aja, tadinya mau dibikin tempe tepung cuma karena aku lupa ya terigunya habis dan gak beli tepung lagi, jadi digoreng biasa aja, cuma dipakein garam aja sama air gitu. Pokoknya pagi ini tuh aku masaknya yang simple-simple aja, mempersingkat waktu ya, karena hari ini tuh hari pertama kali kakak Kiyomi sekolah lagi setelah liburan, jadi aku harus set bagi waktunya. Nah, untuk goreng-goreng semuanya udah selesai ya besti, sekarang tinggal aku bikin tahu baladonya. Aku ganti wajannya yang lebih besar ya. Tapi sebelum bikin tahu baladonya aku mau bikin tumis togenya dulu besti, karena kan niat awalnya mau bikin tumis tahu toge ya, cuma karena nggak jadi tahunya mau dibalado, jadi togenya mau aku tumis aja, tumis biasa, karena anak-anak aku tuh pada suka tumis toge. Dan untuk bumbunya aku cuma osengin bawang merah, bawang putih. Setelah itu seasoningnya juga aku cuma pakai garam, micin sedikit sama gula pasir aja. Masaknya juga aku cuma sebentar aja ya besti, paling dioseng-oseng sebentar. Dan ini aku tambahin bawang daun biar lebih sedep lagi. Biasanya sih aku pakein tomat juga ya biar seger, cuma karena kalau pakai tomat tuh suka nggak tahan lama dan berujung basi, jadi nggak aku pakein tomat. Nah, di sini juga aku tambahin dulu air sedikit ya biar agak nyemek, biar ada kuah-kuahnya. Nggak lupa diicip juga ya besti kalau masak tuh, biar kita tahu rasanya udah pas atau belum. Nah, ini udah selesai, mau langsung aku angkat aja karena aku pengennya si togenya itu masih kinyis-kinyis, jadi aku masaknya sebentar aja besti. Setelah itu aku langsung tambahin lagi minyak buat ngoseng bumbu balado tahunya. Untuk bumbu balado tahunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, sama kemiri ya besti. Oh iya, sama tomat juga sedikit. Aku oseng terus bumbunya sampai kadar airnya berkurang alias bumbunya kering. Setelah itu langsung aku masukin juga sedikit air ya. Aku tambahin airnya nggak banyak-banyak karena aku pengennya jadi kuahnya itu nyemek-nyemek gitu besti. Nah, untuk seasoningnya juga sama, aku cuma pakai garam, gula, mecin, sama sedikit kecap. Karena ini tuh aroma-aromanya bakalan pedes banget besti, soalnya udah kecium dari wangi cabenya sampai nyegrak ke hidung. Nah, setelah tercampur semua bumbunya langsung aku masukin aja tahunya. Setelah itu aku diamkan sampai cita rasa bumbunya meresap ke dalam tahu. Gak lupa dipakein juga daun bawangnya biar lebih sedap. Habis itu aku aduk-aduk lagi sampai airnya sedikit menyusut ya besti. Dan ini airnya udah menyusut, mau langsung aku wadahin aja. Biasakan diri sebelum ngangkatin masakannya matiin dulu kompornya ya besti, karena aku sering lupa matiin kompor sampai kadang wajannya gosong. Terutama seringnya pas lagi masak telur tuh suka kelupaan matiin kompor. Siapa yang suka kayak gitu juga besti? Untuk pertumisan udah selesai, alhamdulillah ini wangi banget, dan ternyata bener
kan, ini tuh pedes banget Besti. Nah sekarang aku tinggal masak menu yang terakhir buat anak-anak ya Besti. Di sini aku mau masak telur dadar buat sarapannya anak-anak karena mereka tuh lagi pada doyan banget telur. Jadi aku tuh kalau beli telur sekilo kadang cuma 3 hari Besti. Soalnya anak-anak aku tuh terutama kakak Kiyome kalau makan tuh picky eater banget. Kadang telur tuh sehari 3 kali atau 4 kali gitu, makanya telur sekilo tuh ya nggak bisa nyampe seminggu. Malah aku yang masaknya aja tuh kadang enek banget, telur lagi. Tapi anak-anak sih nggak tahu ya, nggak ada rasa bosen sama telur tuh. Nah untuk bumbunya aku cuma kasih garam aja. Tadinya mau aku pakein daun bawang tapi kakaknya nggak mau, jadi ya udah polosan aja daripada nanti pas udah dibikinin nggak dimakan kan ya. Jadi masih mending meminimalisir segala resiko yang ada ya Besti. Besti makasih ya yang udah mau ngeklik dan nonton video aku hari ini. Semoga ada sisi baik yang bisa kalian ambil, yang buruk-buruknya dibuang aja. Dan aku juga mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata yang menyinggung kalian tanpa aku sadari. Jangan bosen-bosen buat terus nontonin video-video terbaru dari aku, dan bantu subscribe channel aku untuk mencapai 1000 subscriber biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Dan kalau kalian ada saran-saran juga boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama videonya silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya ke semua akun sosial media kalian. Dukungan kalian sangat berarti banget buat aku. Dan ini dia menu sederhana dari aku untuk di hari Senin pagi. Ada tahu balado, tumis toge, tempe goreng, sama telur dadar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, dadah, bye bye.